Halo kawan tunaiku, kembali lagi di Tunaiku YouTube channel. Kali ini bersama gue Teza dalam Amarets Corner. Nah, di Amarets Corner kali ini gue akan membawakan suatu konten yang menurut gue ini jarang ada di YouTube. Konten manapun, yaitu tentang pertandingan sepak bola yang bisa kalian tonton ulang untuk mengobati rasa kangen kalian terhadap pertandingan sepak bola. Dikarenakan dalam situasi seperti ini, per sekarang semua pertandingan sepak bola di dunia itu sedang dalam keadaan postpone, yang dimana tidak ada pertandingan sepak bola manapun sampai pemberitahuan lebih lanjut. Nah, menurut gue kalian harus nonton lagi pertandingan-pertandingan dari rekomendasi gue ini. Nah, gue akan ngasih 3 rekomendasi, yaitu yang pertama Chelsea versus Bayern Munich di final UEFA Champions League atau Liga Eropa tahun 2012. Nah, di sini seperti yang kita tahu, di final ini Chelsea bisa dibilang sebagai underdog. Dikarenakan apa? Di sini Chelsea di final tersebut bermain tanpa kapten mereka John Terry, dikarenakan adanya akumulasi kartu merah yang dia dapatkan saat pertandingan semifinal melawan Barcelona pada leg kedua. Lalu di sini juga Chelsea menghadapi musim yang lumayan cukup berat, dikarenakan mereka ada pergantian pelatih dari Andre Villas-Boas ke Roberto Di Matteo, yang dimana Roberto Di Matteo ini sama sekali belum pernah menjabat sebagai pelatih sepak bola manapun. Ini pertama kalinya dia melatih sepak bola dan langsung melatih Chelsea. Lalu badai cedera pun juga melanda klub Chelsea ini, yang dimana saat final mereka akhirnya punya kapasitas pemain yang bisa dibilang pas-pasan lah dibandingkan dengan Bayern Munich, yang dimana di sini Bayern Munich mempunyai superstar sepak bola dan bisa dibilang di atas kertas mereka bisa menang dengan mudah melawan Chelsea, karena pada final ini mereka bermain di kandang mereka sendiri, yaitu Allianz Arena di kota Munich, Jerman. Nah, semua pengamat bola melihat bahwa Bayern Munich dengan mudah akan bisa memenangkan pertandingan final tersebut dan menjadi juara. Faktanya, Dewi Fortuna itu berkata lain, bahwa Chelsea lah yang akhirnya berhasil juara dengan penuh drama dan struggle di setiap menitnya di pertandingan tersebut. Bisa dilihat pada musim itu Chelsea menggunakan taktik yang sangat-sangat ampuh untuk membuat lawannya itu stres banget, yaitu apa? Taktik parkir bus. Di sini Chelsea memakai taktik parkir bus dengan skema 10 orang itu benar-benar bertahan di kotak penaltinya mereka untuk bisa menutup segala kemungkinan lawan itu menyerang dari sisi manapun, dan hanya menyisakan satu striker, yaitu striker andalan mereka Didier Drogba, untuk stay di depan, tunggu bola muntahan yang mereka dapatkan dari pertahanan. Nah, di pertandingan tersebut bisa dilihat juga nih bahwa Bayern Munich sangat kesusahan menghadapi Chelsea karena taktik tersebut. Selalu memberikan serangan tapi belum berbuah apapun karena Chelsea benar-benar bertahan secara baik di situ. Lalu puncaknya, di mana momen ini menjadi dramatis, yang pertama, akhirnya Bayern Munich bisa mencetak gol di menit 83 lewat sundulan Thomas Müller, memanfaatkan sudut sempit sekali dari pertahanan Chelsea, yang dimana dia akhirnya menyundulkan bola tersebut yang awalnya menyentuh mistar gawang, namun di mistar gawang itu akhirnya memantul ke dalam dan akhirnya menjadi sebuah gol untuk Bayern Munich. Di menit 83, siapa sangka sih kalau misalkan lawannya si Bayern Munich ini, Chelsea, bisa membalikan keadaan atau keadaan skornya itu bisa dibuat seri, namun itu terjadi. Di menit 88, akhirnya striker andalan mereka tadi yang gue sebutin, Didier Drogba, berhasil mencetak gol sundulan ke gawang Manuel Neuer, salah satu superstar di tim Bayern Munich, melalui corner kick yang diumpan oleh Juan Mata. Lalu Didier Drogba berhasil mendapatkan spot yang sangat cantik untuk bisa mencetak gol melalui sundulan tersebut, yang akhirnya skor menjadi 1-1. Lalu pertandingan tersebut berakhir dalam waktu 90 menit dan dilanjutkan ke babak extra time. Di babak extra time ini, Bayern Munich justru mendapatkan keunggulan yang mereka gagal manfaatkan,
yaitu Bayern Munich mendapatkan penalti di menit 105 dari pelanggaran Didier Drogba yang barusan tadi golin, malah melanggar si Frank Ribery di kotak penaltinya Chelsea yang membuahkan kartu kuning. Nah, tapi eksekutor penaltinya Bayern Munich, si Arjen Robben, justru malah gagal memanfaatkan peluang untuk bisa menjadi juara dengan penaltinya tersebut berhasil ditebak oleh Peter Cech yang akhirnya keadaan tetap aman menjadi 1-1. Di sini dikarenakan ada gagal penalti tersebut membuat mental Bayern Munich menjadi buyar, menjadi tidak fokus. Namun Chelsea pun dikarenakan stamina yang mungkin sudah terlalu lelah, akhirnya tidak memiliki perlawanan berarti yang di babak extra time tersebut berakhir tetap dengan skor 1-1 yang dimana dilanjutkan ke babak penalti. Di babak penalti ini bisa juga dibilang secara di atas kertas bahwa Bayern Munich bisa menang dengan mudah karena mereka mempunyai kiper top dunia saat itu, Manuel Neuer, dan beberapa pemain andalan seperti Frank Ribery, Arjen Robben, Bastian Schweinsteiger, dan Philipp Lahm yang bisa mengeksekusi penalti dengan mudah dibandingkan dengan materi pemain Chelsea yang hanya bergantung kepada Frank Lampard dan Didier Drogba. Namun justru itu semua berbalik. Dewi Fortuna memang mengatakan bahwa Chelsea di tahun 2012 itu harus juara. Bisa dilihat pada saat penentuan terakhirnya, yaitu tendangan penalti Bastian Schweinsteiger dari Bayern Munich itu digagalkan oleh Peter Cech, kiper Chelsea, dan tendangan Ivica Olic yang juga digagalkan oleh Peter Cech. Nah, lalu penentu kemenangan Chelsea ini, Didier Drogba, yang sebelum mencetak gol penyama kedudukan berhasil mengelabui kiper terbaik dunia Manuel Neuer, yang dimana di saat itu akhirnya Chelsea diputuskan menjadi juara UEFA Champions League 2012 dan untuk pertama kalinya mereka bisa menjadi juara di ajang tertinggi kompetisi antar klub Eropa. Untuk yang kedua, setelah pertandingan Chelsea versus Bayern Munich, menurut gue kalian harus nonton lagi pertandingan Manchester City versus Queen's Park Rangers di Liga Inggris pekan ke-38 tahun 2012. Nah, di tahun itu merupakan tahun yang sangat-sangat dramatis bagi sepak bola Inggris di era football modern ini. Kenapa begitu? Karena untuk pertama kalinya di era football modern ini, Liga Inggris belum bisa ditentukan siapa juaranya sampai dengan pekan ke-38, ditambah lagi persaingan antara dua klub yang sama-sama sekota, yaitu Manchester United dan Manchester City, yang dimana saat itu Manchester City masih unggul di klasemen posisi pertama dengan selisih gol yang lebih baik dari Manchester United, padahal poinnya sama. Nah, yang bikin menurut gua kalian tonton lagi adalah momen-momen dramatis di setiap menitnya itu sangat terjadi di pertandingan Manchester City versus Queen's Park Rangers, yang dimana lawan dari Manchester City, si Queen's Park Rangers ini juga mempertaruhkan kapabilitasnya untuk bisa tetap bertahan di Liga Premier karena dia itu sedang berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Lalu di pertandingan lain di pekan yang sama, Manchester United melawan Sunderland, yang dimana di atas kertas Manchester United bakal bisa menang dengan mulus karena dia ngejar juara banget, sedangkan Sunderland ya nothing tulus saja karena di pekan itu pun mereka juga sudah aman posisinya di tengah-tengah klasemen, jadi nggak akan degradasi dan nggak akan juara juga. Nah, untuk Manchester City sendiri, ini adalah momen pertama kalinya selama 44 tahun mereka akhirnya bisa jadi juara dengan penuh dramatis juga menurut gue nih. Yang pertama, pertandingan Manchester City versus Queen's Park Rangers ini benar-benar sangat dramatis dikarenakan di menit 66 yang dimana ekspektasi semua pendukung Manchester City di kandangnya sendiri itu mereka akan mengangkat piala, malah ketinggalan 2-1 secara skor melawan Queen's Park Rangers yang benar-benar lagi berjuang banget untuk keluar dari zona degradasi. Lalu di sisi lain, Manchester United sudah unggul 1-0 melawan Sunderland, yang dimana secara poin kalau di situ Manchester United akan bisa berhasil menjadi juara karena poinnya lebih baik nih dari Manchester City yang akhirnya turun ke peringkat 2. Nah, setelah pertandingan itu berlanjut, ada momen di mana Joey Barton juga mendapatkan kartu merah karena pelanggarannya yang keras kepada Carlos Tevez. Dan di situ menjadi titik balik si Manchester City bisa mengungguli lawannya. Namun Queen's Park Rangers karena benar-benar bermain sangat penuh passion, Manchester City akhirnya masih
sulit untuk membuka pertahanannya si Queen's Park Rangers ini. Nah, di sisi lain, sembari jalan 90 menit, akhirnya waktu pertandingan berakhir dibunyikan oleh wasit melalui peluitnya, Manchester United berhasil menang melawan Sunderland dengan skor 1-0 saja. Yang dimana di saat itu, fans Manchester United pun juga akhirnya ngecek HP, terus telepon temennya untuk tahu nih kabarnya si pertandingan City versus KPR ini gimana. Dan di situ posisinya meskipun MU sudah selesai lawan Sunderland, Manchester City justru mendapatkan waktu tambahan 5 menit, yang dimana ini udah hidup mati banget menurut gue. Dan ajaib ya, dengan waktu 5 menit ini mereka bisa memanfaatkannya dengan sangat dramatis. Yang pertama, di momen dimana di menit 90 plus 2, Edin Dzeko berhasil mencetak gol penyama kedudukan 2-2 untuk melawan Queen's Park Rangers. Dan skor 2-2 ini sebenarnya belum bisa menentukan Manchester United untuk jadi juara, dan Manchester City pun juga tidak akan jadi juara nih karena skornya masih seri. Yang juara malah si Manchester United kan. Nah, setelah itu dengan kecerdikannya Sergio Aguero, bintang Manchester City pada saat itu, dia berhasil membuat gol dramatis di 90 menit plus 4 menit stoppage time-nya Manchester City versus KPR ini dengan sangat brilian. Yang dimana di saat itu gue inget banget momennya adalah seluruh stadium itu bergetar, seakan-akan bahwa ini adalah penentuan juara gue, dan inilah saatnya gue juara selama 44 tahun gue nunggu. Balotelli, Aguero, staggering, just staggering. He's won the league with 90 seconds of stoppage time to play. Where does football go from here? Untuk bisa jadi juara tuh saatnya adalah ini, dan Sergio Aguero, pemain topnya City saat itu, benar-benar ngebawa euforia yang sangat bahagia bagi Manchester City yang awalnya mereka sedih karena kok bisa-bisanya ketinggalan lawan Queen's Park Rangers 2-1 pertandingan terakhir, dan di sini bisa dibalikan dengan mudah hanya cuma dengan 5 menit. Otomatis di pertandingan lainnya itu Manchester United dan Sunderland akhirnya fans MU juga jadi kayak kesel juga, dan pemain-pemain MU yang tadinya udah siap-siap buat ngangkat piala akhirnya jadi nggak jadi gara-gara gol Sergio Aguero tersebut. Lalu 90 menit plus 5 akhirnya sudah selesai, dan pertandingan pun selesai, Manchester City menjadi juara. Di situ benar-benar momen yang dinanti-nanti sampai akhirnya klub Manchester City memperbolehkan untuk fans-fansnya itu ke dalam stadion selebrasi sama-sama untuk piala Liga Inggris ini pada pertama kalinya selama 44 tahun lamanya menunggu si Manchester City. Dan menurut gue Sergio Aguero di situ benar-benar tampil secara brilian yang akhirnya bisa membawa Manchester City menjadi juara. Nah, setelah 2 pertandingan tadi yang dimana menurut gue itu benar-benar menegangkan banget, dramatis, dan sebagai poin tambahan di Manchester City tersebut, itu pertama kalinya gue bisa sedih terharu ngelihat satu tim yang benar-benar berjuang banget dan emang performanya sangat bagus itu mati-matian untuk bisa dapet juara. Dan itu pertama kali gue sangat-sangat terharu dari golnya si Sergio Aguero itu. Udah gitu nuansanya yang sangat, euforianya yang sangat bergema banget itu stadion, supporternya pun juga bener-bener seneng banget di situ. Kayak pertama kalinya gue ngerasain itu bukan klub jagoan gue, tapi gue ngerasain euforia sehebat itu gitu. Nah, untuk yang terakhir menurut gue, meskipun gue berat banget ngakuinnya, kalian harus nonton lagi pertandingan Liverpool versus AC Milan di tahun 2005 final UEFA Champions League. Nah, di sini gue sebagai fans AC Milan harusnya sih kayak, aduh kenapa sih gue harus ngebahas ini, tapi kayak ini gue bener-bener point of view gue yang sangat-sangat netral. Di pertandingan itu bener-bener Liverpool sangat-sangat hebat sekali. Mentalitasnya bener-bener bagus, meskipun dengan rata-rata squad yang sebenarnya mungkin bisa dibilang underdog juga sama kayak Chelsea waktu itu. Ya gimana bisa dibilang underdog, karena di saat itu AC Milan bener-bener punya pemain top dunia saat itu. Ada Paolo Maldini, ada Andrea Pirlo, Ricardo Kakà, Andriy Shevchenko, Hernan Crespo, yang dimana itu benar-benar mega bintang banget nih. Sedangkan Liverpool itu baru kehilangan Michael Owen
yang pergi ke Real Madrid. Dan andalannya mereka cuman Steven Gerrard nih, kapten yang benar-benar penuh passionate. Akhirnya si Steven Gerrard itu bisa menginspirasi kemenangannya si Liverpool ini nih di final UEFA Champions League dengan penuh sangat-sangat drama. Dramanya gimana? Pertama kali final ini dimulai di detik ke-50, AC Milan itu sudah berhasil unggul 1-0 melalui gol Paolo Maldini. Di detik ke-50 di final kayak lu pasti nggak worth it banget nih, kayak nonton final cepet banget golnya dan lain hal sebagainya gitu kan. Terus AC Milan bener-bener menguasai pertandingan banget, sementara Liverpool bener-bener kewalahan, kayak seakan-akan hilang arah dalam hal bermain, yang dimana akhirnya Hernan Crespo bisa mencetak 2 gol di babak pertama. Jadi 45 menit pertama pertandingan tersebut benar-benar AC Milan unggul banget dengan pemain-pemain superiornya, sementara Liverpool sangat-sangat kewalahan, sehingga babak pertama berakhir dengan skor 3-0. Semua orang sudah menuju matanya ke AC Milan bahwa mereka yang akan jadi juara. Terus supporter Liverpool juga udah ada yang nangis, udah ada yang kecewa, kenapa bisa tim gue kayak gini. Dan fans-fans AC Milan pun juga otomatis seneng, mental mereka jadi naik, dan pemain-pemain AC Milan pun juga jadi akhirnya lebih santai nih. Nah, tapi lebih santainya AC Milan ini yang akhirnya diambil sama Liverpool untuk bisa keluar jadi juara. Liverpool dengan mentalitasnya yang emang menurut gue adalah salah satu tim di dunia dengan fans terbaik dan mentalitas tim yang sangat bagus, itu benar-benar ada di Liverpool. Fansnya mereka benar-benar gak henti-hentinya nyanyiin You'll Never Walk Alone sebagai anthem Liverpool sepanjang istirahat babak pertama tersebut. Mereka selalu cheer up lagi pemain-pemainnya, dan karena si AC Milan ini kayak sedikit santai karena mereka udah unggul 3-0, yang akhirnya mereka jadi santai aja gitu mainnya. Nah, babak kedua dimulai dan cuman butuh waktu 6 menit dari menit 54 sampai menit 60 untuk Liverpool bisa nyamain skor 3-3. Momen pertamanya itu dari gol sunggulannya Steven Gerrard yang akhirnya benar-benar buat si kiper AC Milan itu Nelson Vida sampai mati langkah. Terus setelah itu di menit 56 dan 60 hadirlah gol Vladimir Smicer dari tendangan jarak jauh dan gol dari kotak penalti Xabi Alonso yang meskipun awalnya ditepis dulu sama Nelson Vida, namun bola rebound yang datang itu akhirnya bisa menjadi gol oleh Xabi Alonso dan skor jadi 3-3. Semua orang di situ heboh, kayak benar-benar this is the miracle of Istanbul. Istanbul itu stadion tempat di mana berlangsungnya UEFA Champions League final 2005 antara Liverpool versus AC Milan itu diselenggarakan. Lalu supporter Liverpool makin naik, mental Liverpool makin naik, tapi pinternya Liverpool sama sekali nggak nyerang AC Milan lagi, justru mereka malah benar-benar fokus bertahan. Gimana enggak, pemain-pemain AC Milan saat itu benar-benar top. Ada Andriy Shevchenko yang benar-benar jadi striker terbaik dunia saat itu. Terus Ricardo Kakak, Hernan Crespo, itu benar-benar berjibaku untuk nyerang lagi nih, tapi defense Liverpool sangat-sangat membaik dari babak pertama yang tadinya ketinggalan 3-0, mereka benar-benar bisa nahan jadi 3-3, dan defense-nya pun benar-benar sangat rapi, tidak ada error sama sekali. Lalu yang mesti jadi poin plusnya adalah kalian harus lihat lagi performanya si Jerzy Dudek. Jerzy Dudek itu di situ dinobatkan sebagai hero of the match karena benar-benar bikin frustasi si Andriy Shevchenko yang striker terbaik dunia saat itu, benar-benar nggak bisa golin ke gawangnya sama sekali, meskipun udah ada momen di mana tendangannya 2 kali di depan mulut gawang itu berhasil ditepis oleh Jerzy Dudek, yang sampai di mana di situ Andriy Shevchenko akhirnya frustasi. Nah, setelah pertandingan dari 90 menit itu masih skor 3-3, lalu di extra time juga masih tidak membuahkan hasil apapun, akhirnya masuk ke babak penalti. Nah, di sini momen yang menurut gue Jerzy Dudek benar-benar jadi pahlawannya Liverpool. Dia berhasil menepis 3 tendangan penalti dari pemain AC Milan, dan yang terakhirnya momen itu muncul justru dia menggagalkan tendangan Andriy Shevchenko yang dimana sepanjang pertandingan udah sangat-sangat kesel kenapa nggak bisa golin ke gawang Jerzy Dudek, terus dia dihadapkan sebagai penentu. Kalau misalkan Shevchenko golin, dia bawa AC Milan juara, tapi kalau Jerzy Dudek bisa nepis,
dia yang akan ngebawa Liverpool sebagai juara. Dan alhasil, tendangan penalti Andy Shevchenko dengan mudah ditepis oleh Jerzy Dudek. Yang akhirnya, dari awalnya ketinggalan 3-0 di babak pertama, sampai jadi juara, itu benar-benar momen yang sangat incredible, gak bisa dideskripsikan saat itu. Kenapa itu bisa terjadi? Benar-benar miracle of Istanbul. Dewi Fortuna benar-benar lagi berpihak banget sama Liverpool, yang akhirnya di situ Liverpool menjadi juara UEFA Champions League tahun 2005. Meskipun gue sebagai fans AC Milan sangat sedih mengakuinya, tapi Liverpool well deserved. Dan Steven Gerrard plus Jerzy Dudek benar-benar jadi pemain penting bagi Liverpool dapat juara UEFA Champions League tahun 2005. Nah, itu dia tadi 3 pertandingan sepak bola yang menurut gue harus kalian tonton lagi untuk mengobati rasa kangen kalian terhadap sepak bola. Di situ ada momen dramatis, momen menegangkan, dan sedikit sentuhan-sentuhan Dewi Fortuna. Dan benar-benar intinya adalah the beauty of football untuk kawan tunaiku yang benar-benar football lovers. Di situ benar-benar gue jamin sangat-sangat indah pertandingan-pertandingan tersebut, segala momennya. Nah, sekian dulu video dari gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tunaiku YouTube channel. Sampai jumpa lagi di Amarets Corner berikutnya. Sampai jumpa.